1. Unsur-unsur teks eksposisi yaitu A. Gagasan, deskripsi produk, kesimpulan, B. Pembuka, penjelasan, penutup, C. Orientasi, deskripsi, komplikasi, D. Gagasan utama, argumen yang disertai fakta, penegasan ulang. Jawaban yang benar adalah D. Teks eksposisi merupakan teks yang berisi informasi untuk menambah pengetahuan pembaca. Unsur-unsur teks eksposisi terdiri dari gagasan utama, argumen disertai fakta, dan penegasan ulang. 2. Dalam bagian suatu teks eksposisi terdapat pendapat dari penulis yang dapat dipermasalahkan. Bagian ini merupakan gagasan utama tentang permasalahan teks eksposisi. Permasalahan tersebut harus dilandasi dengan A. Fakta, B. Inisial, C. Nama asli penulis, D. Data lengkap. Jawaban yang benar adalah A. Permasalahan dalam suatu teks eksposisi sebaiknya dilandasi dengan fakta. Fakta-fakta yang relevan, terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi dasar yang kuat untuk menopang argumen atau pendapat yang diajukan dalam teks eksposisi. 3. Pernyataan yang tepat mengenai pola pengembangan teks eksposisi adalah A. Meletakkan ide-ide penjelas di awal paragraf merupakan pola pengembangan umum khusus, B. Pola ilustrasi memuat gagasan yang diperinci, dengan ilustrasi berupa bagan atau diagram yang berisi data pendukung untuk membuktikan suatu pendapat, C. Membandingkan benda, keadaan, atau hal untuk dicari penyebab, dan akibat terjadinya suatu peristiwa merupakan pola perbandingan. D. Diawali dengan hal-hal bersifat khas atau detail, dan diakhiri dengan simpulan dari pendapat yang telah dinyatakan sebelumnya merupakan pola khusus umum. Jawaban yang benar adalah B. Pola pengembangan ilustrasi menggambarkan konsep atau ide dengan dukungan visual seperti grafik, bagan, atau diagram untuk memperkuat argumen yang disajikan dalam teks eksposisi. 4. Salah satu contoh pola pengembangan teks eksposisi adalah analogi. Yang dimaksud eksposisi analogi adalah A. Memaparkan sesuatu dengan jelas, B. Menjelaskan tata cara melakukan sesuatu, C. Menguraikan maksud dan tujuan, D. Memaparkan sesuatu dengan menggunakan penyamaan atau perbandingan agar lebih jelas. Jawaban yang benar adalah D. Eksposisi analogi adalah memaparkan sesuatu dengan menggunakan penyamaan atau perbandingan agar lebih jelas. Dalam eksposisi analogi, konsep atau ide yang kompleks dijelaskan dengan membandingkannya dengan sesuatu yang lebih familiar atau sudah dipahami agar pembaca dapat lebih mudah memahami informasi yang disampaikan. 5. Bacalah teks eksposisi berikut. Menurut saya, seorang wanita seharusnya bisa menghargai dirinya sendiri dan menjaga kehormatannya dengan cara berpakaian sopan. Memakai pakaian sopan tidak akan menyebabkan keresahan sosial. Kaidah teks eksposisi yang tidak ada dalam teks di atas adalah A. Pronomina, B. Tesis, C. Konjungsi, D. Argumentasi satu sisi. Jawaban yang benar adalah B. Teks tersebut tidak secara eksplisit menyatakan tesis. Meskipun ide tentang wanita harus menghargai dirinya sendiri dan berpakaian sopan disajikan, tidak ada pernyataan tesis yang secara tegas mendukung atau menguraikan argumen secara keseluruhan dalam teks tersebut. 6. Fakta dalam teks eksposisi berfungsi sebagai A. Pelengkap dalam teks eksposisi, B. Gagasan pendapat penulis tentang topik yang sedang dibahas, C. Memperkuat gagasan pendapat penulis dalam teks eksposisi, D. Sebagai judul teks eksposisi. Jawaban yang benar adalah C. Fakta dalam teks eksposisi berfungsi sebagai memperkuat gagasan pendapat penulis dalam teks eksposisi.
Fakta-fakta yang relevan dan terverifikasi membantu memperkuat argumen atau gagasan yang disajikan oleh penulis dalam teks eksposisi. 7. Dalam bagian penutup suatu tesis terdapat tentang struktur teks eksposisi. Penulisan teks eksposisi tersebut mengandung beberapa unsur kebahasaan sebagai ciri kebahasaan yang membedakannya. Salah satu ciri kebahasaan dalam teks eksposisi yaitu B. Menggunakan kalimat tanya, C. Menggunakan kalimat perintah, D. Menggunakan kalimat pronomina. Jawaban yang benar adalah D. Salah satu ciri kebahasaan dalam teks eksposisi, yaitu menggunakan kalimat pronomina. Penggunaan kalimat pronomina membantu menjaga konsistensi dalam teks, serta memberikan aliran yang lebih lancar dan teratur saat mengacu pada gagasan atau konsep yang sudah diperkenalkan sebelumnya dalam teks. 8. Dalam bagian penutup suatu tesis terdapat tentang struktur teks eksposisi. Penulisan teks eksposisi tersebut mengandung beberapa unsur kebahasaan sebagai ciri kebahasaan yang membedakannya. Salah satu ciri kebahasaan dalam teks eksposisi, yaitu A. Menggunakan kalimat tanya, B. Menggunakan kalimat perintah, C. Menggunakan titik dan koma, D. Menggunakan kalimat pronomina. Jawaban yang benar adalah C. Salah satu ciri kebahasaan dalam teks eksposisi adalah menggunakan titik dan koma. Penggunaan tanda baca ini membantu memisahkan ide-ide yang terkait, namun berbeda dalam teks eksposisi, membantu pembaca memahami alur pikiran penulis dengan lebih baik. 9. Perbedaan teks deskripsi dan teks eksposisi adalah A. Teks deskripsi menceritakan sesuatu, sedangkan teks eksposisi menggambarkan objek, B. Teks deskripsi menjelaskan objek, sedangkan teks eksposisi menceritakan sesuatu, C. Teks deskripsi menggambarkan objek, sedangkan teks eksposisi menjelaskan objek, D. Teks deskripsi berisi argumen, sedangkan teks eksposisi menjelaskan objek. Jawaban yang benar adalah C. Teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan secara detail objek, orang, tempat, atau situasi, sementara teks eksposisi bertujuan untuk menjelaskan, menguraikan, atau mengemukakan suatu ide, gagasan, atau konsep dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada pembaca. 10. Perhatikan hal-hal berikut. 1. Teks eksposisi yang memaparkan definisi suatu topik tertentu. 2. Teks eksposisi yang berisi tentang pertentangan akan suatu hal dengan hal lainnya. 3. Teks eksposisi yang mengemukakan laporan dan sebuah berita atau penelitian tertentu. 4. Teks eksposisi yang gagasan utamanya disajikan dengan cara membandingkan dengan hal yang lain. 5. Teks eksposisi yang berisi langkah-langkah atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Hal yang sesuai dengan jenis teks eksposisi proses dan teks eksposisi pertentangan secara berurutan terdapat pada nomor A1 dan 3, B2 dan 4, C2 dan 5, D5 dan 2, E5 dan 3. Jawaban yang benar adalah C. Dari pilihan yang diberikan, yang sesuai dengan jenis teks eksposisi proses dan teks eksposisi pertentangan secara berurutan terdapat pada nomor 2 dan 5. Karena nomor 2 mencerminkan pertentangan antara hal-hal yang berbeda, sedangkan nomor 5 mengacu pada teks eksposisi yang menjelaskan langkah-langkah atau proses melakukan sesuatu dari awal hingga akhir.